A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku yang ada di Nusantara, dimanapun berada muslimin dan muslimat. Semoga hari ini kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam bencana, dari segala macam petaka, dan kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, juga dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, kita saudaraku semuanya dimanapun berada, insya Allah ini saya mau bikin konten videonya ya, di hari Jumat ya. Insya Allah ini nanti lur akan ada pembersihan. Pembersihan apa ya? Pembersihan Allah, ini pembersihan yang dilakukan sendiri oleh Sadra Piningit. Pembersihan di seluruh negerinya atau di Nusantara. Insya Allah itu lur, pembersihan yang dilakukan sendiri oleh beliau. Entah kapan yang terjadinya, saya juga belum tahu, tapi itu yang saya dapatkan petunjuknya. Ini nanti akan dibersihkan seluruhnya di seluruh Nusantara, baik itu di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Riau Jaya, ini Nusantara lah. Tempat tinggal tempat beliau ya, kelahiran beliau di Nusantara ini. Sebelum beliau muncul keluar ya loh, ini akan dilakukan sendiri oleh beliau, pembersihan tingkat nasional atau tingkat Nusantara lah ya kan. Tentu saja ini juga atas izin Allah, kan seperti itu. Beliau akan minta izin dulu. Pembersihan ini yang dilakukan beliau, pembersihan tentang orang-orang yang selama ini mengagumi atau menyukai suatu ilmu yang tidak ada manfaatnya. Tahu sendiri kan pembersihan apa itu ya kan? Karena sangat banyak yang beliau temui ya kan? Pada zaman ini orang yang sirik, saling dengki, saling menutupi loh. Entah itu lewat jalan yang halus atau yang kasar. Tapi sekarang ini, zaman sekarang ini, zaman sekarang ini nggak ada orang yang melakukan hal seperti itu secara kasar. Mereka zamannya sekarang, mereka itu semuanya melakukannya dengan cara halus. Kalau itu loh. Dengan cara halus apa ya? Dengan cara halus sihir tentunya ya toh. Ya kan, entah itu lewat dukun atau semacamnya lah ya toh. Orang-orang yang seperti itulah menutupi satu sama lain ya. Nah, sekarang kan sudah nggak zamannya yang main kasar, karena ada hukum yang kita perhatikannya, akan ada hukum seperti itu atau hukum. Kalau ya soal sihir ini kan entah hukumnya atau enggak ya kan memang rencana pemerintah sepertinya ada pasal hukum seperti itu ya toh. Entah itu sudah resmi apa tidak, karena saya pernah mendengarnya gitu lur, hukum tentang hal-hal yang gaib seperti ini ya. Tapi dengan cara apa saya juga nggak tahu ya toh. Marak sekarang ini, zaman sekarang itu seperti itu atau karena Sadra Piningit ini, beliau ini sudah muak dengan panasnya dunia yang dipenuhi dengan sihir-sihir setan ini. Manusia itu diperalat ya kan? Diperalat dukun-dukun oleh setan-setan itu lur ya kan? Enggak banyak seperti menempuh jalan seperti itu, entah pesugihan
entah itu apa, orang yang punya sifat iri dengki dengan tetangga atau yang sekitarnya, sirik karena apa ya, memiliki lebih dari orang itu ya kan, entah kekayaan kan, kebanyakan sekarang kan kekayaan harta itu, dan mereka iri itu loh. Dengan cara iri itulah mereka menggunakan jasa dukun itu ya kan. Beliau ini saya berikan mengetahui semuanya ya toh. Beliau ini muak dengan semuanya, muak dengan itu. Insya Allah seperti itu loh, karena manusia-manusia ini sudah diperalat itu loh, oleh setan-setan itu. Makanya nanti akan pembersihan itu, beliau akan memohon, akan melakukan suatu pembersihan itu loh, untuk tingkat rasional lah, tingkat sekitar kita ya, Nusantara ini. Jika sudah membereskan Nusantara dan dari kekuatan-kekuatan goib itu, beliau akan keluar negeri. Dengan cara apa kita dia saja nanti ya kan? Beliau muak setiap saat beliau itu ke tempat mana ya toh, entah itu suatu ke tempat usaha atau dagang, banyakkan mereka menggunakan penglaris yang jelas-jelas dilarang oleh agama, karena itu adalah tidak benar ya kan. Salah satu contoh, penglaris itu makanan memang benar enak kalau makan di tempat, itu loh ciri-cirinya. Kalau mau tempat makanan, atau warung atau depot atau apapun, tapi kan nggak semuanya, tidak semuanya menggunakan jasa itu, tapi kebanyakan ya kan, persaingan bisnis kan seperti itu loh. Ini saya sendiri juga mengalami hal demikian loh. Makan itu di depot atau di warung pinggir jalan itu memang enak kalau makan di tempat, tapi setelah dibungkus makan di rumah itu beda rasanya. Ya tentu saja ada sesuatu hal yang aneh, tahu sendiri kan ya, seperti apa. Nah, seperti itu. Satrap ini juga demikian, muak dengan semuanya, itu loh, muak dengan hal-hal yang demikian, ya kan. Antara sihir atau sirik mereka kepada seseorang yang mempunyai lebih soal materi ya, soal kehidupan yang mapan, ada juga tetangga yang iri ya. Dengan iri ini setan masuk ya kan, memasuki tubuh orang yang iri ini, nah kita berangkatlah ke tempat dukun. Kan otomatis sekutunya kan seperti itu tadi ya kan tuh. Tapi nggak semua dukun lah seperti itu, tapi kebanyakan memang nggak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Nah, beliau ini nantinya akan membersihkan itu loh, membersihkan hal-hal yang mengandung demikian itu loh, membersihkan semuanya. Baik, kita lanjut Lur. Setelah ya, bukan setelah sih ya, saya bukan menceritakan, merasakan beliau ini seolah-olah ada dendamnya yang seperti itu loh. Ya saya rasakan itu tuh muak dengan semua itu. Kasihan orang-orang yang usahanya dengan lillahi ta'ala tanpa perantara apapun ya, karena beliau mengunjungi seperti itu, tapi sepi ya, ternyata kalah saing. Kalah persaingan ini mereka menggunakan jasa itu untuk menutupi usaha tersebut ya kan. Satu orang-orang yang sekitar iri lah, katakanlah iri dengki, melihat orang maju ya kan, persaingan bisnis. Beliau ini merasakan itu semua ya. Beliau nggak diam, kasihan ya kan, orang-orang yang lillahi ta'ala untuk mencari nafkah ya kan, keluarga, tapi oleh mereka diperlakukan seperti itu. Tapi benar ya, itu benar bahwa semua itu ujian bagi mereka, bagi yang menguji dan yang diuji, seperti itu. Tapi ya gimana lagi ya, itu yang penguji ini nantinya akan mendapatkan hukuman, yang diuji nanti akan mendapatkan sebuah pahala ini nantinya, seperti itu.
pahala, dan mungkin pahalanya orang tersebut akan diambil atau dipindah. Nah, seperti itu mungkin ya toh. Gitu. Muak sekali. Satropening itu, beliau itu sangat muak dengan orang-orang yang menggunakan jasa seperti itu. Sangat muak. Ya toh, sekitar kita yang kita nggak tahu itu yang menjadi fenomena lah, ya toh. Persaingan dagang, tetangga yang ada tetangga, juga ada tetangga yang mampu, maksudnya mampu itu kaya, terus ada tetangga yang iri. Nah, mereka menggunakan jasa itu, menggunakan jasa tersebut. Nah, itu Satropening ini, beliau ini ya muak. Ya. Makanya dunia ini loh, yang kita tempati di sini nih, di bumi, panasnya bumi juga disebabkan hal itu, gitu. Disebabkan orang-orang yang syirik, yang dengki, dan orang-orang yang tersesat seperti itu, gitu. Sehingga membuat bumi ini makin panas, gitu. Makin panas, bumi ini muak dengan orang-orang seperti itu. Andai bumi ini bisa langsung menghukum langsung bumi tanah ini, mungkin akan ditenggelamkan, ya. Saking marahnya, bumi kan nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bumi atau tanah ini yang bisa diperbuat nanti, ya kan, nanti setelah dikubur baru dendamnya terbalaskan oleh tanah ini. Terbalaskan bagaimana? Ya tentu kalau sudah dikubur kan dihancurkan oleh tanah, betul nggak? Ya kan? Dihancurkan, ditenggelamkan, atau bahkan nggak diterima, ya kan? Saking parahnya, oleh bumi akan dilempar kembali ke atas. Nah itu tuh, saking marahnya tanah, bumi atau bumi ini kepada orang-orang tersebut, ya kan? Walaupun sudah dikubur berkali-kali, tapi oleh tanah ini dikeluarkan kembali oleh bumi. Makanya yang mayat yang ditolak bumi kan banyak sering terjadi di negeri kita, ya kan? Ada kuburan yang terbakar atau apalah, ya toh, itu loh. Seperti itu. Ya balik loh, kita lanjut kembali nanti loh, insya Allah. Ya maaf jika ada kata-kata tidak berkenan, mau dimaafkan. Yang subscribe terima kasih banyak, dan yang belum, subscribe-nya gratis. Itu saja lur, tentang petunjuk yang saya dapatkan tentang beliau yang muak tentang orang-orang yang seperti itu, ya. Makanya beliau ini nanti akan pembersihan itu tadi, ya. Pembersihan yang dilakukan oleh beliau nantinya akan membersihkan seluruh Nusantara. Dengan cara apa juga kita belum tahu, ya mungkin kita akan merasakan getaran-getaran atau energi pembersihan itu tadi nantinya. Mudah-mudahan seperti itu loh. Biasanya ini pembersihan yang dilakukan beliau ini itu di atas jam 10 malam. Itu cobalah, jika ada sesuatu yang aneh di permukaan tanah, ya toh, ataupun di atas, ataupun di langit, di awang-awang, itu sedang beraksi. Beliau itu Satropening berarti sedang beraksi. Nah itu loh, seperti itu. Beliau akan sedang beraksi. Baiklah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.